Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Bekepo, kembali lagi ke segmen podcast kita yaitu Kepoin Kampus UINSI TV Samarinda. Perkenalkan, nama saya Hafiz Kizan Zafarani selaku host pada kesempatan kali ini. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih dari Rumah BUMN Samarinda. Bisa diperkenalkan dulu Kak, siapa? Oke, halo sahabat UINSI TV Samarinda ya. Jadi perkenalkan, nama saya Zaki dari Rumah BUMN Samarinda. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas apa nih Kak Zaki? Karena di layar nih udah ada pamflet yang bagus banget nih. Kira-kira mau ngebahas apa kita di podcast kali ini Kak? Iya, kali ini kita akan membahas sebuah event ya yang diadakan oleh Rumah BUMN Samarinda, Rubik 2025 Rumah BUMN Business Competition. Jadi kita akan bahas kompetisi yang akan diadakan oleh Rumah BUMN nih, Kak Hafiz. Oke, mungkin kan ini lombanya tentang bisnis UMKM ya Kak Zaki. Nah, kira-kira siapa aja sih yang boleh ikut gitu di lomba ini serta kategorinya apa aja gitu? Oke. Di dalam lomba ini Kak. Jadi bisnis ini kan sesuai temanya ya teman-teman semuanya ini. Karya muda digitalkan UMKM. Jadi kita mengusung tema ini untuk teman-teman muda nih, anak-anak muda yang juga punya usaha UMKM. Jadi mungkin dari kita pengen tahu nih kira-kira antusias apa sih teman-teman generasi muda ini yang udah punya usaha. Jadi kalau kategorinya sendiri kita bisa individu sama kelompok Kak. Jadi kenapa individu? Karena kadang UMKM itu ada yang sendirian gitu ya. Iya, benar. Kenapa kelompok? Mungkin aja UMKM itu digagas oleh beberapa orang lah, 1 atau 2 orang atau 3 orang. Makanya kita buka kelompok itu barengan gitu, individu dan juga kelompok. Tapi jelas targetnya syarat umumnya ini untuk teman-teman muda ya. Jadi 18 sampai 35 tahun nih teman-teman. Syaratnya cukup gampang, cuman memiliki usaha yang aktif selama 6 bulan gitu ya. Jadi mungkin selama berkuliah atau selama mungkin di kegiatan kampus, maka teman-teman juga mungkin berkegiatan wirausaha sehingga bisa ikut untuk UMKM ini. Jadi syaratnya cukup mudah, cukup 2 itu aja. Kemudian nanti ada beberapa syarat lah yang harus dipenuhi seperti mungkin follow, kemudian tribun dan lain-lain seperti mengikuti lomba pada umumnya ini. Jadi terbuka untuk umum dan juga mahasiswa ini Kak. Nah, karena bisa untuk mahasiswa nih, bisa banget untuk teman-teman khususnya di dalam kampus UINSI Samarinda dan kampus-kampus lainnya untuk daftar lomba dari Rumah BUMN Samarinda ini. Terus pertanyaan selanjutnya, kira-kira berapa lama nih Kak pendaftaran lomba ini dibuka? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Oke, jadi kriteria atau format kompetisinya itu cukup sederhana ya teman-teman. Jadi yang pertama pendaftaran itu dibuka mulai tanggal 12 November sampai 23 November. Jadi sekitar 1 minggu lebih lah, hampir 2 minggu gitu ya teman-teman. Dan di situ teman-teman bisa mulailah untuk mengeksplor apa yang jadi persyaratan dan lain-lain ya. Kemudian nanti di tanggal 24 sampai 26 itu ada seleksi digital pitching teman-teman. Jadi teman-teman di pendaftaran itu cukup menyertakan proposal dan juga video gitu ya, mempresentasikan bisnisnya. Kemudian nanti akan dinilai kita secara digital gitu ya oleh juri-juri. Nah setelah itu nanti yang lolos 5 besar akan masuk ke final stage. Jadi kalau pendaftarannya udah buka nih Kak, jadi ayo yang buruan yang punya usaha dan mungkin ingin berkompetisi, ingin kira-kira usahanya itu sejauh mana sih, butuh feedback bisa ikutan Rubik 2025. Bener banget teman-teman, jadi jangan sampai ketinggalan ya, catat tanggal-tanggalnya dari perlombaan yang diadakan sama Rumah BUMN Samarinda. Oke Kak Zaki, kira-kira bisa diceritain gak sih gimana awal mulanya lomba ini tuh diadakan gitu loh? Kira-kira ada alasan apakah kira-kira Rumah BUMN ini mengadakan lomba ini? Oke, mungkin kita cerita dari awal ya Mas ya, kenapa boleh. ada ini. Jadi sebenarnya Rumah BUMN sendiri udah jalan untuk membina dan mendampingi UMKM itu udah lama. Ya. Tapi kita melihat di salah satu segmen itu kebanyakan kita itu untuk yang mungkin umurnya 35 tahun ke atas. Jarang banget anak-anak muda ini mau untuk gabung atau didampingi ya secara langsung gitu ya. Makanya
Dan di momen Sumpah Pemuda yang kemarin 28 Oktober itu kita menginisiasi ini. Kira-kira kalau kita bikin sesuatu terkait anak muda itu bisa nggak yang menarik minat teman-teman itu ya. Jangan-jangan nih teman-teman yang muda ini nggak tahu jalurnya. Ternyata di beberapa channel itu ada pendanaan, ada pembimbingan, sehingga yang punya usaha itu bisa semakin berkembang itu. Jadi awal mulanya itu kita tergerak untuk salah satu segmen anak muda ini sebenarnya sepertinya perlu kita garap gitu. Makanya kita membuat kompetisi yang memang segmented untuk anak muda. Dan anak muda itu kan suka banget dengan kompetisi ya, bisnis kompetisi, proposal dan lain-lain. Mungkin teman-teman banyak lah ya PKM dan lain-lain itu. Nah, makanya kita kemas untuk menarik itu dalam bentuk kompetisi. Tujuannya selain menyeleksi, kita juga mengajak teman-teman untuk berkembang nih, teman-teman anak muda, supaya kalau mau bisnisnya berkembang, ya coba diikutkan kompetisi. Maka dari situ dia akan tahu seperti posisi di mana sih usaha dia gitu. Nah, tadi kan tadi ada disebutkan nih di tanggal berapa itu ada seleksi-seleksinya nih, Kak. Betul. Nah, pasti kan nanti ada yang terbaik dong yang dipilih. Nah, kira-kira setelah terbaik itu pasti ada coaching klinik tuh tadi disebutkan. Nah, ada materi apa saja sih yang akan diberikan oleh Rumah BUMN Samarinda pada saat coaching klinik tersebut? Oke, jadi kalau pas coaching klinik itu tadi kan untuk para finalis ya. Jadi setelah digital pitching, kemudian diseleksi menjadi 5 orang, itu akan kita bekali ya. Jadi mungkin teman-teman gimana sih rasanya menghadapi dewan juri secara langsung. Nah, itu nggak kita benar-benar kita lepas begitu aja, tapi benar-benar kita bekalin gimana caranya ngomong, gimana caranya hal apa aja yang harus diomongkan di depan juri. Karena kan istilahnya kalau kita ingin menarik investor, itu kan kita ngomong dalam waktu yang singkat tapi padat gitu ya. Kalau biasanya kita sebut pitching gitu lah ya, dalam 3 menit bagaimana menarik investor itu untuk tertarik dengan produk kita. Nah, itu yang kita ajarkan. Yang pertama adalah terkait public speaking atau pitching itu, Kak. Jadi setelah itu nanti teman-teman bakal mungkin berlatih untuk presentasi ya. Jadi mungkin ada materi-materi yang harus disesuaikan dengan materi yang sudah kita ajarkan kan pitching. Jadi intinya kalau di coaching klinik itu kita cuma mengajarin bagaimana pitching. Nah, tadi tuh isinya udah si Kak Zaki udah menjelaskan apa aja sih yang akan dibahas di dalam coaching klinik. Jadi buat teman-teman khususnya anak muda dan yang sedang kuliah nih yang punya usaha UMKM bisa segera daftar dan mengikuti ajang perlombaan ini. Nah, terus langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya Kak Zaki. Boleh. Pasti kan di lomba ini pasti ada pemenangnya nih. Yeah. Kira-kira benefit apa sih yang bisa didapat bagi para pemenang? Nah, ini yang mungkin menarik ya bagi teman-teman gitu ya. Jadi benefit dan hadiahnya itu tidak hanya berhenti saat kompetisi teman-teman. Jadi kita itu total ada untuk hadiah itu sekitar 5 juta ya, 5 juta. Jadi untuk 2 orang pemenang, 3.500.000 untuk pemenang utama dan 1.500.000 untuk runner up. Kemudian dari 2 pemenang itu akan mendapatkan produk digital dari Telkom Group. Yang di sini adalah Orbit gitu ya. Kalau teman-teman tahu internet mobile yang bisa dibawa kemana-mana dari Telkomsel, itu yang akan kita berikan. Kemudian dari finalis ini, 5 itu akan mendapatkan piagam penghargaan gitu yang mungkin nanti kedepannya bisa dipakai lah untuk di dunia kerja dan lain-lain sebagai validasi teman-teman. Kemudian tidak hanya berhenti di situ, untuk seluruh peserta akan kita berikan benefit berupa sertifikat. Jadi seluruh pesertanya dapat, baik sebagai partisipan itu juga akan dapat. Kemudian setelah selain itu kita juga akan melakukan pembinaan lanjutan nih. Jadi yang nggak ditemukan di kompetisi lain ya teman-teman ini. Jadi kita ketika melakukan kompetisi maka akan dilanjutkan pembinaannya oleh Rumah BUMN selanjutnya supaya produk teman-teman atau usaha teman-teman itu lebih berkembang ke depannya, nggak hanya berhenti di kompetisi. Kemudian untuk seluruh peserta akan kita lakukan validasi produk ya untuk feedback. Jadi semua usaha atau semua kontestan yang masuk itu nanti akan kita berikan feedback oleh juri terkait produknya, entah itu pemasarannya, entah itu model apanya. Nah itu kan menarik ya. Jadi teman-teman nggak hanya urusan menang kalah nih di sini, tapi benar-benar mendapatkan sesuatu. Oh ternyata usaha saya baru sampai sini gitu ya. Oh usaha saya
kurang sini nih, kurang sedikit gitu. Jadi kita tidak hanya mengajak teman-teman untuk berkompetisi, tapi kita memberikan feedback langsung dari dunia industri. Kemudian yang terakhir, yang mungkin nggak ada di poster nih teman-teman ya, cuman kita spill aja di sini bahwa nanti untuk teman-teman yang mungkin bisa lolos 5 besar akan mendapatkan pendanaan dari BUMN ya, dengan nama PUMK, pendanaan untuk usaha mikro dan kecil. Nah itu bisa sampai dengan 100 juta teman-teman. Jadi yang menarik adalah di situnya. Jadi nggak hanya berhenti di dapat duit, dapat sertifikat, tapi akan ada pendanaan lanjutan nih teman-teman. Ada yang tertarik nggak kira-kira dengan pendanaan yang dengan range 100 juta itu 50, kalau 0 sampai 50 juta itu tanpa agunan teman-teman. Wah, gitu. Jadi banyak banget sih. Iya, jadi mungkin bisa jadi ajang teman-teman untuk meningkatkan usaha itu. Syaratnya gampang, cuman ikut kompetisi ini. Gitu. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Zaki udah menjelaskan nih. Banyak banget benefitnya ya ternyata. Ya, tadi sudah dijelaskan apa aja sih benefit-benefit yang kita dapat jika ikut perlombaan dari BUMN Samarinda, Rumah BUMN Samarinda, dan apa aja yang diperlombakan serta kita nih dapat apa aja gitu kan. Nah, buat Kak Zaki, kira-kira kontak person yang bisa dihubungin gitu untuk kita daftar perlombaan ini nih bisa dihubungin kemana Kak? Jadi buat teman-teman yang mau kepoin gitu ya, mau tahu tentang event ini, bisa dengan melalui kontak person di 0821 9711 4142 melalui WA. Atau bisa kepoin segala hal tentang event ini di Instagram kita @rumahbumn.samarinda gitu. Atau bisa juga melalui Rumah BUMN Telkom ataupun Telkom Sustainability gitu. Jadi langsung aja kepoin banyak hal terkait FAQ, terkait bagaimana teknis pendaftaran, kemudian bagaimana mungkin tips and trick mendaftar, itu semuanya udah lengkap ada di Instagram kami. Jadi buat teman-teman bisa aja langsung samperin IG-nya Rumah BUMN Samarinda biar tidak ketinggalan informasi tentang perlombaan ini. Nah, lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak Zaki. Kira-kira harapan dari Kak Zaki sendiri ini terhadap perlombaan ini diadakan nih apa nih Kak? Oke, kalau harapan ya, yang pasti harapan dari kita acara ini bisa berlangsung sukses. Sukses itu artinya teman-teman banyak yang tergerak untuk mengikuti kompetisi ini, karena kompetisi ini diadakan tidak untuk kalah menang gitu ya. Sekali lagi tidak untuk kalah menang, tapi bagaimana teman-teman wirausaha muda di sana itu mempunyai wadah gitu untuk membina usahanya selanjutnya. Tidak hanya itu, harapan kita juga kedepannya akan ada Rubik 2026 mungkin atau Rubik selanjutnya dengan tema-tema mungkin yang lebih menarik gitu ya, nggak hanya anak muda, mungkin tematik-tematik lainnya seperti wanita, kemungkinan dari disabilitas dan lain-lain. Dan terakhir mungkin karena kita kan kolaborasi ya, jadi kita di sini juga mengusung kolaborasi dengan Pentahelix nih Kak. Jadi kita nggak hanya pengen Rumah BUMN saja yang mendapatkan manfaat, tapi kita pengen mengajak para akademisi di sini ya, salah satunya dari UINSI, kemudian dari perguruan tinggi lainnya itu untuk ikut gitu ya, meramaikan acara ini, baik sebagai peserta ataupun sebagai media partner gitu. Kemudian dari sisi government itu kita juga undang dinas terkait untuk menjadi juri. Dari sisi bisnis kita kebetulan berkolaborasi dengan Telkom dan Telkomsel sebagai kolaborator bisnisnya. Kemudian yang terakhir kita juga berkolaborasi dengan inkubator muda ya. Kalau teman-teman yang tahu di sini Ruang Bisnis, nah itu juga salah satu sebagai juri kita. Jadi harapannya acara ini sukses dan memberikan dampak kepada teman-teman muda untuk menumbuhkan jiwa wirausaha nih teman-teman, bahwa wirausaha itu nggak semenakatkan itu, dan banyak juga teman-teman yang bergerak di bidang ini untuk membantu usaha teman-teman lebih sukses dan lebih berkembang. Gitu. Amin. Itulah harapan dari Kak Zaki, perwakilan dari Rumah BUMN Samarinda. Jadi sekiranya untuk teman-teman kampus, khususnya UINSI Samarinda dan juga perguruan tinggi negeri lain, silahkan cepet-cepet nih daftar perlombaan ini, karena saya ada baca perlombaannya ini tidak dipungut biaya sama sekali ya Kak? Betul. Nah itu benefitnya gratis. Dengan benefit yang sebanyak ini Kak? Iya.
Nah, jadi teman-teman harus nih segera daftar dan juga kepoin Instagramnya Rumah BUMN Samarinda. Baik, kita sudah berada di penghujung podcast kita kali ini. Mungkin dari Kak Zaki bisa memberikan, mungkin ada kalimat-kalimat terakhir kah Kak Zaki untuk para penonton, atau bisa juga nanti memperkenalkan Instagramnya Rumah BUMN Samarinda atau Instagram Kak Zaki sendiri mungkin, biar teman-teman siapa tahu ada yang kepo kan. Siap, aduh. Mungkin silakan Kak. Kayaknya ini ya, gimana banget gitu kalimat-kalimat terakhir gitu ya. Ini kata-kata penutup aja ya teman-teman ya. Jadi tadi ada yang lupa sedikit teman-teman, coba kita sampaikan. Jadi untuk pembinaan di Rumah BUMN itu selanjutnya nanti kita bisa banyak hal ya teman-teman, yang ini mungkin harus digarisbawahi teman-teman. Kita juga bisa melakukan mendampingi sertifikasi halal, kemudian membuat KDNIB, kemudian mendampingi pembuatan PRT dan pelatihan-pelatihan lainnya. Nah, itu yang mungkin tadi sempat belum kita sampaikan. Nah, kemudian buat teman-teman muda nih ya, ini ada kalimat penutup. Jadi kompetisi ini tuh sebenarnya bukan kalah menang, tapi kompetisi ini adalah buat yang berani melangkah di saat yang lain masih berpikir. Jadi buat kalian yang masih berpikir, saran saya melangkah aja langsung, daftar di Rubik 2025 untuk bisa tahu usaha kalian itu sudah sampai mana dan butuh feedback seperti apa. Itulah kata-kata dari Kak Zaki, sangat bagus sekali kata-katanya, bisa tepuk tangan dulu ya. Terima kasih banyak Kak Zaki sudah berkesempatan tadi hadir. IG ya Mas ya, belum ya? Oh ya, IG-nya belum ya. ya. IG, sorry. Jadi bisa disebutkan untuk Kak Zaki Instagramnya bisa kepoin di @rumahbumn Samarinda, bisa @rumahbumn-telkom, kemudian @telkom-sustainability, dan juga mungkin bisa kepoin juga di IG pribadi ya @zaki.gufron. Silahkan kepoin teman-teman, karena ini perlombaannya sangat banyak benefitnya sekali dengan tidak dipungut biaya apapun ya Kak. Gratis. Benar, mungkin itu aja kali Kak ya, Kak Zaki. Kita nih udah bicara banyak tadi tentang perlombaan ini. Terima kasih banyak Kak Zaki dan juga pihak Rumah BUMN Samarinda. Saya selaku host izin pamit undur diri, dan juga bisa kalian kepoin Instagram kami yaitu kepoin kampus UINSI Samarinda dan UINSI TV. Dan juga ada YouTube kita yaitu UINSI TV. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa ngomong mantap. Ya, terima kasih banyak udah hadir. Mantap. Maaf ya Kak, kalau misalnya ada. Aman. Udah Bang. Oh ya, ngobrol. Punya usaha nggak Mas? Punya usaha nggak Mas? Nggak punya.